ilegal, sudah pasti karena di PP 18 sudah nyatakan yang ada di bawah air itu sudah hilang dengan sendirinya, tidak bisa. Jadi kalau tiba-tiba itu ada kan aneh juga gitu ya. Jangan nunggu viral dulu baru dilakukan tindakan, tapi diantisipasi. Mungkin dari sekarang belajar dari kasus yang ini bisa dipetanin lagi mana sih yang bermasalah. Halo selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Karut-marut pagar laut terus berlanjut memasuki pekan ketiga. Aparat ini masih belum tegas menindak aktor intelektual di balik pagar laut di Tangerang, Banten. Nah, satu pagar laut belum tuntas, sejumlah pagar laut ilegal bermunculan juga di berbagai daerah yang tentunya ini juga merugikan aktivitas para nelayan-nelayan kita. Dan pekan lalu Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet memerintahkan bahwasanya Polri, Kejaksaan Agung dan juga KPK untuk menghukum pengusaha yang nakal. Dan Prabowo juga meminta agar pagar laut ilegal ini dibongkar. Dan bagaimanakah ujung dari pagar laut ilegal ini kita akan diskusikan di malam hari ini di Fokus Terkini edisi malam hari ini bersama saya Ardianto Wijaya. Tapi sebelumnya kami segenap direksi dan juga karyawan TVRI mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2576 Kongzili. Nah, penampilan saya juga spesial di malam hari ini. Meskipun tahun ular kayu, tapi malam hari ini saya menggunakan baju dari Batik Marunda bertemakan ikan koi. Nah, ikan tawar, tapi malam hari ini kita akan bahas laut, khususnya terkait dengan yang menyita perhatian kita dengan judul Kolusi di Atas Laut. Kita akan diskusikan malam hari ini dengan sejumlah narasumber. Di sebelah kiri saya ada Pak Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti. Pak Fikar, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam juga. Salam sehat. Baik, terima kasih sudah hadir malam hari ini di tengah libur panjangnya, sudah meluangkan waktu. Terima kasih Pak Fikar. Ya, yang juga hadir di studio, Mas Ahmad Kozinudin, Koordinator Tim Advokasi Melawan Oligarki Rakus Perampas Tanah Rakyat. Mas Ahmad, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Sama-sama. Ya, di sebelah kanan saya Mas M. Rofi Muklis, Ketua Umum Barisan Satria Nusantara. Assalamualaikum Mas Rofi. Waalaikumsalam Selamat malam, warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Siap. Ya, yang juga sudah hadir secara daring saya akan sapa Jenderal Purnawirawan Susno Duaji, Kabareskrim Polri 2008 hingga 2009. Pak Susno, selamat malam Pak Susno, salam sehat. Baik, Pak Susno mohon maaf untuk audionya bisa dinyalakan. Iya, nggak dengar suaranya. Baik. Kita sambil memperbaiki komunikasi dengan Pak Susno malam hari ini tentunya masih menjadi bahasan di opening saya tadi.
yang tentunya saat ini menjadi perhatian publik. Aparat masih belum tegas untuk menindak aktor intelektual di balik pagar laut yang berada di Tangerang, dan juga ini juga melebar ternyata di beberapa daerah. Pak Fikar, apa yang kemudian ini menjadi pertanyaan publik? Mengapa sebetulnya aparat ini serasa lamban begitu untuk bisa bergerak untuk menangkap aktor intelektual ini? Ya, kalau lihat informasi di pemberitaan, ya ada pernyataan yang agak aneh menurut saya. Pernyataan agak aneh. Iya. Dari siapa? Dari pihak penegak hukum. Dia bilang belum melihat ada unsur pidananya. Nah, itu yang menurut saya agak aneh itu. Padahal sudah jelas atau seperti apa? Padahal sudah jelas ada beberapa undang-undang yang dilanggar. Bahkan bekas Wakapolri itu siapa namanya? Pak Ugreseno. Ya. Itu menyatakan ini dari KUHP, dari undang-undang yang lain juga sudah banyak. Maksudnya polisi harus masuk gitu. Nah, tapi sampai hari ini belum ada proses itu gitu. Ya, meskipun pagarnya sudah dicabut ya. Padahal ada undang-undang tentang pesisir laut ya, ada undang-undang kelautan, ada undang-undang perikanan, bahkan yang paling besar adalah undang-undang lingkungan hidup. Lingkungan hidup. Nah, Karena merusak lingkungan hidup salah satunya. Iya. Karena dia melakukan perusakan, pencemaran dan sebagainya, itu ancamannya paling tinggi lagi 10 tahun itu. Ya. 10 tahun 10 miliar gitu ya. Nah, belum lagi undang-undang yang lain. Sebenarnya kalau mau disisir atau kalau mau diteliti, itu bisa itu diambil semua itu. Ya, semua undang-undang itu bisa dianggap dilanggar oleh pelaku kejahatan. Baik dari sudut umpamanya dia kan melakukan pemagaran itu dasarnya adalah karena punya sertifikat. Ya. Nah, sertifikat itu sendiri itu sudah batal demi hukum kalau menurut saya. Kenapa? Karena sertifikat tanah itu kan di atas tanah. Ya. Ini di atas lautan. Ini namanya error in objecto. Salah objek. Salah gitu. objek. Salah objek. Dan itu sudah diatur di undang-undang begitu ya? Iya. Berdasarkan putusan MK Iya, juga. betul. Karena itu betul itu siapa namanya menteri yang sekarang itu siapa namanya Pak Nusron itu ya. Nusron Wahid. Dia bilang baik secara prosesual, Ya. formil maupun material itu keliru gitu sebenarnya. Itu salah gitu. Prosesnya apa? Permohonan sertifikat di atas tanah itu didahului dengan prosesi pengukuran. Diukur tanahnya siapa, batasnya tanah siapa dan segala macam. Ada proses itu mestinya. Ya. Nah, sekarang bisa dibayangkan itu adanya di atas laut. Siapa yang mengukur? Siapa yang tahu batas pemilikan laut antar sebelah laut? Nah, siapa yang melakukan itu? Nah, artinya memang benar bahwa prosesnya saja sudah keliru gitu. Nah, apalagi materialnya tidak mungkin lahir sertifikat tanah di atas lautan. Ya. Karena itu saya keberatan tuh ada ahli dari mana bilang di atas laut pun itu sebenarnya bumi. Jadi bisa diterbitkan di atas laut. Saya bilang ini kacau itu pendapat yang seperti itu. Kenapa? Karena di dalam Undang-Undang Dasar sendiri kan dibedakan bumi, air, udara dikuasai negara, dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya ada kualifikasi mana bumi, mana lautan gitu. Ya, walaupun betul bahwa di dasar lautan itu bumi, betul itu ya kan. Tetapi ketika bumi dialiri air, maka dia namanya akan berubah. Dia sungai atau dia lautan, kan begitu kan? Nah, karena itu saya bilang pendapat yang menyatakan bahwa lautan juga termasuk bumi, jadi bisa saja katanya disertifikatkan. Saya bilang itu kacau, pendapat yang kacau kalau menurut saya. Ya karena itu tadi saya bilang dasar pijakannya saja udah keliru gitu. Sudah keliru. Hak guna bangunan juga seharusnya kalau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dengan putusan MK Nomor 3 Tahun 2010 itu juga seharusnya dipertegas bahwa saya dilarang untuk di kawasan laut dan juga pesisir begitu ya Pak? Betul. Fikar, ya? Iya, betul. Artinya namanya saja hak guna bangunan. Ya. Artinya untuk mendirikan bangunan gitu. Tapi bukan berarti untuk mendirikan bangunan di atas laut tidak boleh. Kalau jadi proses dengan izin yang benar, itu boleh saja gitu, tidak ada masalah. Tapi itu tadi saya bilang, penerbitan sertifikat seharusnya tidak mendahului pengurukan. Mestinya menguruk dulu, sudah ada tanahnya, baru keluar sertifikatnya. Baru keluar sertifikatnya. Jadi objeknya benar gitu loh. Bahwa itu objeknya adalah tanah gitu. Kalau sekarang objeknya juga sudah salah, sudah keliru gitu. Jadi menurut saya seluruh sertifikat yang 263 kalau nggak salah ya, itu batal demi hukum itu semua. Batal demi hukum? Iya. Seharusnya juga sudah harus dicari apakah ini dari Kementerian atr BPN setingkat kabupaten, kota, lalu ke tingkat provinsi begitu, itu juga harusnya diterima. Iya, harusnya dicari itu. Dan menurut saya orang-orang atau
orang-orang yang menerbitkan itu juga bisa dikenakan pidana juga itu. Ya udah tahu itu lautan kok diberikan sertifikat gitu. Artinya dia melebihi kewenangannya. Bukan kewenangannya untuk menerbitkan sertifikat tanah di atas lautan gitu. Bukan hal yang susah sebetulnya, Pak Fikar. Tapi ini kenapa bergeraknya lambat begitu kalau menurut Anda? Nah itu yang menurut saya karena sangat mungkin yang punya hajatan atau yang melakukan hajatan ini orang besar juga. Besar dalam tanda kutip ya. Artinya besar pengaruhnya bisa juga gitu. Bukan bisa juga besar orangnya, gemuk ya, gemuk besar tapi bisa juga Besar juga pengaruhnya begitu bisa ya? juga besar juga pengaruhnya. Atau besar juga backingannya? Nah, bisa juga backingannya karena itu kemudian macet semua. Nah, karena itu Pak Ugroseno itu udah teriak-teriak. Oke. Ya, bekas Wakapolri loh itu. Dia bilang, "Sudah polisi masuk saja." Tapi sampai tidak ada ininya kan, tidak ada realisasinya gitu. Saya langsung masuk ke Pak Susro. Pak Susro, ini kalau berbicara terkait dengan kejahatan yang sangat luar biasa ini, kalau tadi Pak Fikar sebetulnya banyak sekali rentetan-rentetan begitu dari pemalsuan, penggunaan dokumen palsu, lalu juga tindak pidana merusak lingkungan hidup begitu. Ini kan kejahatan yang sangat luar biasa sebetulnya begitu. Bagaimana sebetulnya polisi harusnya bertindak secara tegas begitu, tidak lamban, tidak terkesan lamban mengusut hal ini. Menurut Anda seperti apa? Apa yang kemudian menjadi hambatan polisi dalam mengungkap aktor intelektual dari pagar laut ini, Pak Susno? Untuk menjawab itu kita harus tahu dulu analisa pelanggaran hukumnya yang diributkan ya, biar kita nggak bergabung-gabung ya. Baik. Di situ ada pemasangan pagar di laut tanpa izin ya. Kedua, di situ ada pensertifikatan laut. Ketiga, di darat ada keributan isu nggak tahu benar nggak tahu tidak bahwa mereka digusur, kemudian sungai ditimbun. Nah, kemudian ada juga katanya mangrove yang rusak. Nah, jadi kita bahas satu-satu. Sebenarnya kalau dicampur aduk nanti kacau gitu ya. Baik. Nah, pemasangan pagar laut tanpa izin itu masuk yurisdiksinya PPNS, Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Ya. Itu bisa dia dikenai sanksi, denda, dan pencabutan izin. Tapi izinnya tidak ada, berarti tidak perlu dicabut. Kita biarkan KKP bekerja. Yang kedua, isu tentang PBB. pagar laut itu melanggar undang-undang pesisir dan pengelolaan pulau-pulau kecil. Tadi Pak Fikar sudah katakan ancaman hukumannya itu di samping denda bisa penjara gitu sampai sekian tahun. Kemudian yang kedua pidananya adalah memberikan sertifikat kepada laut. Nah, ini kalau teman-teman penyidik entah dari KPK, entah dari Kejaksaan, entah dari Polri, itu bisa masuk. Kalau Polri masuknya dari mana? Dari kemungkinan penggunaan dokumen palsu sebagai alas hak untuk menerbitkan sertifikat. Dan sertifikat kan apalagi sudah dicabut sebagian oleh Kementerian ATR BTN. Dan kemudian keterangan palsu itu dimasukkan dalam sertifikat, misalnya menggunakan KTP yang tidak benar atau pinjam KTP, dan sebenarnya kalau itu diberikan uang maka dia kena suap. Nah, kemudian ada juga pidana dengan keterangan palsu, dimasukkan dokumen palsu digunakan untuk mengurus sertifikat. Ini segerombolan orang yang terlibat, tidak cukup kepala desa saja. Ada kepala desa, ada yang memproses, ada yang Kementerian ATR BTN, ada juru ukur dan sebagainya. Kalau itu terbitnya berdasarkan pemberian sejumlah uang, ini yang harus dibuktikan oleh penyidik, maka itu tindak pidana korupsi. Nah, kemudian di darat, kita bergeser ke darat. Di darat itu, kalau benar adanya pengerusakan hutan mangrove, itu tindak pidana lingkungan hidup. Ada PPNS lingkungan hidup dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kalau benar juga terjadi penimbunan sungai, kemudian pemaksaan ganti rugi, tapi itu baru isu yang keluar di media kan. Tapi kalau penimbunan sungai
kita sudah lihat sungai ditimbun, kemudian sungai dibuka lagi karena sungai itu milik negara. Itu juga pidana tersendiri. Nah, siapa yang harus menyidik? Tindak pidana umumnya itu Polri. Tindak pidana lingkungan hidup itu bisa PPNS lingkungan hidup. Tindak pidana kemungkinan korupsi dan nepotisme itu Polri bisa, KPK bisa, Kejaksaan Agung bisa, dan Kejaksaan Agung sudah mulai melakukan pemanggilan dan pemeriksaan. Nah, persoalannya isunya merembet, apakah melibatkan atau Agung Sedayu atau melibatkan apa, itu harus melalui penyidikan. Nah, melalui penyidikan itu tidak sulit. Tidak sulitnya apa? Tinggal diurut saja. Kita tidak bisa menuduh langsung ya begini begitu. Tapi kalau dengan bukti-bukti yang ada itu tidak terbantahkan. Nah, mengapa ini menjadi heboh? Itu saja persoalannya. Menjadi heboh karena ada sesuatu hal yang kita nilai agak lambat dalam penyelesaian penyidikannya. Mengapa lambat? Padahal ini kasus ini tidak terlalu sulit, gampang. Kalau pelanggaran pemasangan pagar tanpa izin bisa denda, bisa apa. Kalau tindak pidana korupsinya bisa terbukti, itu pidananya sudah biasa gitu. Tetapi kalau tidak terbukti, ya nyatakan dihentikan. Kalau misalnya betul sertifikat itu benar, boleh disertifikatkan, ya harus dinyatakan oleh petugas, gitu kan, daripada debatable. Sehingga sebabnya apa? Kalau hal ini aparat penegak hukum kita tidak cepat menyelesaikan ini, timbul isu macam-macam. Isu macam-macam, terjadi pro kontra. Pro kontra, kita yang sama-sama tidak berwenang menyatakan yang ini salah, yang ini benar, hanya berdasarkan pendapat. Akhirnya apa? Debat, heboh, ribut, kadang-kadang menyinggung masalah pribadi gitu. Di samping itu, ini akan bisa menjadi hal yang panas gitu. Kenapa panas? Karena kita ini sama-sama orang Indonesia, tapi ada kelompok orang yang kaya, ada kelompok orang menengah, ada kelompok misalnya nelayan orang miskin. Ini kan gampang semua terhasut gitu. Nanti dibawa ke isu rasial, dibawa ke isu macam-macam. Padahal kita ini sama-sama berjasa pada republik ini. Nelayan berjasa, pengusaha juga berjasa, dan semua berjasa. Nanti kalau kita saling tuduh, wah ini tidak berjasa, ini menikmati republik ini sangat berat, ini. Nah, negara tidak hadir dan sebagainya. Ini akan menimbulkan isu yang sangat tidak bagus di dalam pemerintahan baru, dan ini menjadi penilaian tersendiri terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. Orang menilai, wah ini Pak Prabowo tidak tegas. Wah ini menteri ini mbalilo. Wah ini aparat penegak hukumnya melanggar perintah. Wah ini ada matahari dua. Wah ini di belakang ini ada ini. Nah ini, semua isu ini akan selesai manakala aparat penegak hukum kita bekerja dengan baik, yang benar dinyatakan benar, yang salah dinyatakan salah, semua ada jalan keluarnya. Tapi kalau tidak ini cepat diselesaikan, dan ini peristiwanya sudah di depan mata, semua orang tahu ada salahnya. Nah, mereka mengakui memang pagar tanpa izin, tapi jalan keluarnya kan ada. Ini sertifikat laut dikapling, apakah itu laut benaran, apakah itu darat benaran. Daripada kita debatable, itu kan ada ilmunya semua. Kan ada ilmu satelit, ada ilmu topografi, geografi yang ilmu saya nggak sampai ke sana. Jadi marilah kita himbau malam ini aparat penegak hukum segera tuntaskan ini supaya tidak ada dusta di antara kita, supaya republik ini tenang, kita enak cari rezeki, rukun, guyup. Jadi ini sebenarnya bola ini ada di aparat penegak hukum. Siapa penegak hukumnya? Ya Kementerian KKP, Polri, Jaksa Agung, Lingkungan Hidup, KPK. Silakan rakyat menunggu, kita tidak heboh lagi. Ya. Oke, Pak, ini Polri terkesan lambat. Apakah memang
Kalau menurut Anda, apakah ini juga ada kaitannya dengan pembangunan di PIK 2 atau seperti apa, Pak Susno? Saya kira kalau soal pembangunan di PIK 2 kan sudah berjalan itu. Ada yang masing-masing bertugas. Kalau soal izin-izinnya itu Pemda yang harus bersuara. Jangan takut Pemda. Misalnya sudah ada izin dan sebagainya, jelaskan. Kalau tidak ada izin juga jelaskan apa jalan keluarnya. Termasuk juga dihibaukan masalah PSN yang katanya makan duit negara, tidak wajar di PSN kan. Selama kita yang memberi penjelasan, maka kita akan membawa versi kita sendiri-sendiri. Seolah-olah seluruh areal itu PIK, seolah-olah apa, tapi alangkah baiknya siapa sih yang menjelaskan itu yang berwenang? Kementerian Perekonomian atau kementerian apa? Tampillah, jelaskan secara resmi bahwa areal PSN itu adalah ini, bahwa yang ini bukan, yang ini kenapa di PSN kan tentunya ada alasan. Nah itu tampillah, berikan keterangan supaya kita tidak heboh gitu. Jadi tidak ada kaitan terkait dengan pembangunan Mako Brimob di PIK 2 ya Pak Susno? Kenapa aparat lambat menyelesaikannya? Kalau ditanya kepada saya kacamata saya mantan polisi dan kebetulan saya jadi penyidik ya. Sebenarnya tidak sulit menyelesaikan ini. Semua ada jalurnya, semua ada aturannya, semua ada aparatnya. Tinggal kita tidak tahu di luar kita ya, di luar kemampuan saya menerawang ya. Saya tidak mau menerka-nerka bahwa di belakangnya ada yang kuat, di belakangnya ada tidak tahu. Tetapi selama aparat tidak cepat turun, tidak cepat menyelesaikan ini, maka jangan salahkan rakyat ini kalau membuat prediksi macam-macam. Apalagi netizen itu bebas dia berpendapat sebelum pendapat resmi keluar. Jadi kita himbau ya rakyat menunggu, silakan aparat, nanti apa yang diperlukan dari masyarakat semua pihak akan membantu. Termasuk saya kira pihak PIK akan membantu, nelayan akan membantu, warga lain akan membantu apa yang diperlukan. Oke, kita tetap menunggu meskipun ini sudah 3 pekan begitu, artinya ini kan juga harusnya ada perkembangan yang sangat signifikan begitu Pak Susno ya. Secara teknis hukum ini tidak sulit. Nah, tinggal mengapa aparat tidak segera turun? Saya tidak mau menjawab. Kita semua tidak mau bisa menjawab ya kan. Yang paling tahu aparat lah. Mengapa Polri tidak cepat turun? Saya tidak berprediksi. Polri yang paling tahu. Mengapa kejaksaan tidak cepat turun? Saya tidak akan membuat asumsi atau argumen. Jaksa lah yang paling tahu. Kenapa KPK? KPK lah yang paling tahu. Kenapa Kementerian KKP tidak cepat menyelesaikan? Kementerian KKP lah yang paling tahu. Tapi selama mereka tidak cepat menyelesaikan masalah ini, maka ini akan menjadi isu nasional. Akan menjadi isu nasional yang juga mengkhawatirkan begitu, Mas Raffi. Kalau berbicara apa-apa yang tadi dikhawatirkan oleh Pak Susno begitu, kita berharap dengan 3 pekan ini ada perkembangan signifikan terkait dengan kasus hukum tadi kejahatan yang sangat luar biasa, tindak pidana kejahatan sangat luar biasa, tindak pidana umum, tindak pidana khusus, belum lagi merusak lingkungan hidup tadi kata Pak Fikar begitu. Apa yang kemudian menjadi hambatan kalau dari pandangan Anda? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Susno Duaji, mantan Kabar Reskrim, terima kasih Pak Susno malam hari ini betul-betul adem, betul-betul mengedukasi ya. Jadi ini permasalahannya itu sebenarnya kalau aparat kan begitu kan, biar masyarakat atau pendukung A, pendukung B tidak berantem itu tergantung kesigapan, ketegasan dari aparat. Kalau berbicara pagar laut berarti KKP, kan begitu. Kalau berbicara masalah tanah berarti ATR, BPN. Nah kalau masing-masing kementerian ini ngerti tugasnya, ini kan KKP ini kan kalau lihat keterangan Bupati Zaki itu pagar laut itu kan ternyata mulai 2014 loh Mas. Sebelum Pak Jokowi loh. 2014 itu kan ada tuh tayangan TVRI kan. Seperti itu. Berarti nah sekarang begitu rame. Akhirnya di antara kita, misalnya Mas Hosinuddin, walaupun kita ini beda paham, tapi kalau ketemu kan tos, nih kan gitu kan. Jadi jangan sampai di antara masyarakat ini akhirnya menjadi praduga-praduga. Itu yang tidak kita inginkan. Maka saya berharap betul-betul baik itu KKP maupun ATR menjalankan tupoksinya sehingga tidak ada yang namanya asumsi-asumsi dari masyarakat itu sendiri. Tapi sepanjang yang kami ketahui pagar laut sepanjang 30 km itu seperti yang disampaikan oleh Menteri ATR, SHGB atau surat tanah itu adalah ada di Desa Kohot.
Hanya ada di satu desa. Ya. Padahal sepanjang laut ini ada 6 desa apa 6 desa? Ada 6 desa. Oke. Kan begitu. Nah, di sini Mas Nusron kemarin kan juga mengatakan 50 dikatakan dianggap musnah. Jadi surat jumlahnya 263 ini yang 50 dianggap musnah oleh Mas Nusron. Nah, yang paling penting Mas sebenarnya bukan hanya persoalan pagar laut semata. Ya. Nah, awal mula sebelum dikatakan tanah musnah, ketika saya tadi sore investigasi ke sana dan sebelumnya sudah ditayangkan di berbagai media televisi, bahwa memang ada warga yang punya tanah, bukan sertifikat laut, bukan laut bersertifikat, tapi sebelumnya ada tanah. Misalnya jenengan punya tanah asalnya, bu nenek moyangnya dulu, ada suratnya letter C atau misalnya girik misalnya, kemudian itu diurus menjadi SHGB misalnya, lalu kemudian itu tenggelam, kena abrasi. Nah, di sini negara harus hadir seperti kejadian di Demak. Demak yang dibikin tol itu, Demak Semarang itu kan masyarakat yang mengalami abrasi itu kan mendapatkan kerugian gitu loh Mas. Jadi tidak hanya pemerintah hanya bilang hangus gitu aja. Tetapi Artinya ada bukti sertifikatnya begitu? Ada. Termasuk saya tadi di daerah Karangtengah, itu ada namanya Pak Hendra. Dia punya 92 hektar. Tadi kan saya kirim tuh videonya ke TVRI bagaimana keterangan masyarakat. Dulu darat itu jaraknya di situ ada gubuk itu 100 meter ke sini. Kan itu. Nah, ini perlu investigasi. Kalau memang sekarang tuntutan masyarakat ingin mendapatkan kepastian hukum, maka segeralah Mas Nusron beserta jajarannya periksa semua. Kalau memang ada sertifikat, ada dugaan pemalsuan misalnya, tiba-tiba terbit kayak Roro Jonggrang misalnya, ya harus disampaikan ke masyarakat. KKP juga begitu. Masang pagar laut ini sanksinya apa? Kan begitu. Nah, disampaikan aja, karena kemarin KKP menyampaikan sanksinya adalah sanksi administratif. Ya. Nah, itu 18 juta per kilometer. Kalau ada pandangan lain misalnya bahwa ini adalah ranahnya kepolisian, ranahnya KPK, ya silakan, wong negara ini ada yang ngurus kok. Ada pemerintah, ada penegak hukum, ya silakan bekerja gitu loh. Semakin cepat itu diumumkan, maka semakin baik bagi kami. Oke, Gitu. ada tadi katakan begitu Mas Rofi, artinya ini kan beberapa investigasi terus dilakukan. Anda mengumpulkan beberapa sertifikat. Meskipun beberapa kementerian, dalam hal ini ATR BPR sudah mengatakan bahwa ini ilegal. Artinya kan itu sertifikat itu adalah bermasalah begitu. Begini Mas, yang dikatakan musnah itu karena nggak ono tanai gitu loh. Wes jadi laut, makanya itu dicabut gitu loh. Nah, apakah sertifikat yang lain yang dari 263 sekarang 50 diumumkan terus, apakah yang lain ini juga tidak nampak tanahnya atau negara menganggap musnah? Nah, di aturan ATR BPN ketika tanah itu dianggap musnah itu ada pasal berapa ya, pasal 2 atau berapa itu, negara harus hadir untuk memberikan kerohiman. Kita berbicara tidak hanya Tangerang ya Mas ya, di seluruh Indonesia ini lautan kan luas ini. Saya setelah banyak berbicara di media televisi itu, banyak yang menitipkan suara, tolong disampaikan. Kami yang punya tanah, memang jelas punya tanah. Suratnya ada. Apakah nanti kami akan dianggap musnah juga? Kan begitu. Apakah tidak pernah ada EMI 2 kardus untuk tanah yang mengalami abrasi? Tanah warga ini, kan begitu Mas. Nah, ini yang harus dibahas juga oleh negara kalau kita bersama-sama membela rakyat. Rakyat itu kan macam-macam, tidak hanya rakyat yang misalnya terhalang pagar laut. Sekarang pagar laut kan sudah diringkes, dicabut. Berarti ini clear, tapi tuntutan masyarakat ingin supaya pelaku pemasangan pagar laut itu untuk diumumkan, kan begitu. Ya sudah, itu wilayahnya KKP, kan begitu. Nah, yang paling penting adalah bagaimana nasib warga negara Indonesia yang sudah lama, bahkan sudah ada warisan misalnya, mengalami abrasi ini loh, tanah hilang ini loh. Apakah dianggap musnah begitu saja atau mendapatkan kerohiman seperti itu? Proses penyidikan masih terus berlanjut begitu? Artinya akan terus dilanjutkan? Saya dengar KKP abrasi besok begitu? ya juga meriksa kok saksi-saksi. Baik. Itu Saya langsung ya. minta tanggapan dari Mas Ahmad, apa yang tadi sudah diungkapkan? Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dari hasil mitigasi lapangan kami dari tim advokasi melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat. Sekira 4 hari yang lalu, hari Sabtu, di Desa Muncung, Kecamatan Krojo, Kabupaten Tangerang. Di sana ada tanah yang
tiba-tiba diuruk dan kemudian terpaksa harus menerima ganti rugi 50.000 per meter dan sampai sekarang baru separuh dibayar. Uruknya di kapan Mas itu? Dulu uruknya sudah berbulan-bulan Sudah berbulan-bulan yang lalu. Artinya ini baru-baru saja ini diuruk begitu ya? Enggak, udah lama. Oh, sudah lama. Nah, ini saya mau menjelaskan bahwa masyarakat tanahnya dirampas dengan modus langsung diuruk, baru kemudian mereka mengurus dan akhirnya terpaksa menerima uang ganti rugi atau harga yang tidak semestinya secara kontraktual diatur dalam undang-undang dalam asas fakta sansepanda itu ada dan nyata. Ya. Yang kedua, saya juga saksikan langsung Sungai Kalimalang di Kronjo ya, bukan Kalimalang Bekasi yang buatannya. Ini Kalimalang yang alamiah. Oke. Itu juga diuruk 3 km yang menyebabkan meluap. Kemudian memang dibuka akses kecil sekali hanya untuk aliran sungai. Tapi yang 3 km ini tetap diuruk. Dan dampaknya apa? Seluruh tambak-tambak di sekitarnya itu tidak lagi produktif. Bahkan ada salah satu pemilik tambak diintimidasi agar melepas 50.000 per meter begitu. Tadi kalau disebut orang besar atau apa, sebenarnya nggak sulit kalau kita mau terjun lapangan. Orang besar itu adalah Agung Sedayu. Ya. Ini perusahaan milik Aguan dan Antoni Salim ini yang ada di balik proses pemaksaan masyarakat agar melepaskan tanahnya. Jika tidak, mereka itu ada narasi khawatir. Karena status PSN yang dulu diberikan kepada PIK 2 ini dijadikan marketing mereka. Dan masyarakat takut, wah kalau ini PSN saya nggak jual nanti ngelawan negara. Jadi kami terpaksa lah 50.000 daripada nggak dapat sama sekali. Dan faktanya, padinya mau panen, nggak ditanya dulu mau dijual tidak, diuruk. Lalu dia bingung mau kemana, dia datanglah ke kelurahan. Nah kelurahan itulah justru menjadi semacam perwakilan perusahaan untuk terus memfasilitasi yang akhirnya dapat cuma 50.000 perak per meter dan baru dibayar separuhnya sampai hari ini. Nah saya balik lagi ke urusan pagar laut. Saya setuju, ini ada kolusi di atas laut, ada 2 kolusi. Yang pertama kolusi terkait pagar, yang kedua kolusi terkait sertifikat. Oke. Kita awali dari pagar. Ya. Saya setuju Pak Menteri KKP menyatakan pagar laut ini ilegal. Ilegal, ya. Kalau tadi ditanya, lalu kenapa aktor intelektualnya nggak ditangkap? Jangankan aktor intelektual, aktor lapangan pun sampai hari ini tidak pernah ditangkap. Padahal kalau kita bicara hal-hal yang lain yang lebih sepele, dalam 1 kali 24 jam, ya entah penyidik apapun lah. Polri itu kan bisa masuk ke kementerian manapun. Tapi begitu urusan ini kok seolah-olah nggak punya yurisdiksi hukum untuk menindak. Aneh ketika polisi menyatakan kami belum menemukan unsur pidana dalam kasus ini. Biasanya polisi, undang-undang itu ada 1000 cari mana yang kena, tetapkan dulu tersangka. Itu mudah bagi polisi. Dan ini juga menjadi kasus viral begitu. Biasa viral kan cepat begitu. Dan yang respon biasanya ya? langsung Kapolri. Hari ini kenapa Listio Sigit Prabowo diam? Itu pertanyaan. Nah kalau kita setuju semua, pagarnya ilegal. Ya. Berarti kan setelah ilegal kita harus cari pelakunya, pendananya. Nggak mungkin pagar 30,16 km didanai oleh panjenengan. Saya nggak mungkin, apalagi nelayan. Nah ini yang belum terjawab oleh institusi negara sebagai representasi yang punya otoritas untuk memberikan tafsiran secara legal terhadap apa yang terjadi di tengah masyarakat. Tapi jangan lupakan tadi ada tanah-tanah yang terkena abrasi. Itu hal yang lain. Hal yang lain. Itu hal yang lain. Dan sekali lagi, narasi abrasi ini kan sebenarnya dijadikan dalih untuk melegitimasi adanya sertifikat di atas laut. Nggak ada cerita itu. Yang saya ketahui, ini informasi yang kumpulkan. Sertifikat di laut itu dibuat secara ilegal dengan dalih dulu di sana ada tambak atau budidaya ikan laut lainnya yang seolah-olah itu sudah hilang kemudian diajukan ke BPN untuk bisa diterbitkan sertifikat. Dan ini sudah ada pengakuan warga di Kecamatan Teluk Naga yang menyatakan namanya dicatut untuk mengurus sertifikat. Saya nggak pernah punya tanah segitu. Kok tiba-tiba terbit sertifikat segitu? Dan ada lagi Mas Rofi, di Desa Munjung, Kecamatan Kronjo Kabupaten, ada 17 warga dijadikan dasar permohonan kepada BPN untuk melakukan pengukuran, bahkan ke kantor jasa untuk melihat lokasinya dalam rangka penerbitan. Warga tadi setelah ditelusuri oleh kawan-kawan, nggak pernah. Bingung kenapa nama saya ada dalam proses. Sekarang kelurahan, pihak desa membantah. Tapi surat itu sudah beredar. Dan kami akan menjadikan ini bagian temuan lebih lanjut untuk membantu. Karena begini, saya juga heran kenapa institusi Polri hari ini tidak mengambil tindakan. Karena kalau kita bicara tipikor, betul kata Pak Susno itu bukan hanya Kejaksaan Agung, bukan hanya KPK. Institusi Polri juga berwenang begitu. Nah yang aneh hari ini justru yang sudah melakukan penyelidikan adalah Kejaksaan Agung RI melalui tindak pidana khusus tipikor, sudah memanggil. Tapi pemanggilannya tidak langsung pemeriksaan kepala desa Kot, baru sebatas permintaan dokumen berkaitan dengan sertifikat-sertifikat yang ada di laut. Pertanyaan berikutnya, saya khawatir
kasus ini akan dilokalisir hanya di Desa Pohon. Yang kedua, Kades Arsi ini mau ditumbalkan. Seolah-olah sudah ada kasus, ini pelakunya selesai. Padahal dari kajian hukum kami, mitigasi lapangan kami, yang kami juga jadikan materi muatan gugatan kami di pengadilan, itu beberapa desa di sejumlah kecamatan sampai 9 kecamatan yang ada pagar lautnya di atasnya itu juga ada sertifikatnya. Kenapa hanya di Kohot? Dan pertanyaan yang kritis kita, sudahlah kita nggak bicara dulu riwayatnya zaman Nabi Musa atau Nabi apa itu dulu daratan atau apa. Singkatnya? Secara faktual hari ini semua sertifikat itu ada di laut. Oke, semua Itu satu. sertifikat ada di laut. Semestinya semuanya Baik. demi hukum dibatalkan. Kenapa hanya 50 yang dibatalkan Ya. dari 263? 200-an lebih. Bagaimana yang 17 Oke. SHM-nya? Baik. Nah ini sebenarnya begini. Tapi menarik, kita tahan dulu, Ya. Mas, kita akan jeda, nanti dilanjutkan ya Boleh, oleh Mas silakan. Ahmad. Usai jeda kita akan kembali, masih seru kita menarik membahas terkait dengan kolusi di atas laut. Usai jeda kami akan kembali, tetap bersama kami di Fokus Terkini TVRI.